Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film 60 Minutes yang dirilis di Netflix pada tanggal 19 Januari 2024. Film laga action ini mengisahkan tentang seorang petarung seni bela diri yang hanya memiliki waktu 60 menit untuk datang ke pesta ulang tahun putrinya. Dia adalah Octavio, ini dia orangnya. Masalahnya, jika dia tidak datang, dia tidak akan mendapatkan hak asuh atas anaknya. Di sisi lain, dia harus berpacu dengan waktu untuk melarikan diri dari penjahat berbahaya. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Apakah Okta berhasil selamatkan diri dari para musuhnya? Juga apakah dia berhasil menjadi ayah sejati yang mendapatkan hak asuh atas anak sematawayangnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton ceritanya. Selamat menonton. Okay. Danke. Ja. Umsteigen kann von Frankfurt nach Berlin. Di sebuah kota, tepatnya di tempat latihan bela diri, Okta sedang galau. Dia berniat ingin menulis ucapan ulang tahun untuk anak gadisnya. Saking galaunya, dia sampai menulis yang terhormat Leoni. Padahal Leoni itu anak gadisnya yang masih kecil. Ya, pria ini adalah seorang ayah yang kaku. Dia nggak tahu caranya mengungkapkan kata-kata pada anak gadisnya. Tiba-tiba dia tersadarkan oleh suara teriakan pelatihnya bernama Kosi. Ini dia orangnya yang memanggilnya untuk latihan. Walau hatinya lagi galau, dia harus tetap profesional dan fokus. Selesai latihan, dia menyempatkan untuk video call dengan Leoni. Ini dia orangnya. Ceritanya kali ini, Leoni sangat berharap si ayah bisa datang ke acara ulang tahunnya. Karena di tahun-tahun sebelumnya, si ayah selalu lalai. Namun, Leoni sangat sedih karena dia meyakini si ayah tidak akan datang lagi. Okta berjanji pada Leoni akan datang. Leoni hanya mengangguk. Namun, dia tak bisa menutupi kesedihannya. Kosi mengingatkan Okta soal janjinya Paul 5 bulan lalu yang akan menaikkan gajinya. Namun Kosi mengeluh dia tak dapat bayaran dari pertarungan Okta yang terakhir. Rencananya di hari ulang tahun Leoni nanti, Okta berencana akan memberinya hadiah seekor kitten yang dia beri nama Bawang. Okta, Kosi, dan Paul siap berangkat ke tempat pertandingan yang akan dimulai 15 menit lagi. Di perjalanan, Okta sempat mengeluarkan kartu ucapan untuk Leoni. Melihat tulisan di kartu, Paul mengonok Okta yang bertuliskan kata-kata baku dan kaku. Ketika memasuki gedung, Okta disambut oleh sahabat Paul sekaligus penggemarnya bernama Chino. Ini dia orangnya. Dia sangat antusias lalu mengajak Okta minum nanti setelah pertandingan yang membuat Okta sedikit risih karena dia lagi bad mood. Dan inilah lawan Okta nanti, Benko namanya. Saat sedang dipasang perbantangan, mantan istri Okta menghubunginya. Mina namanya. Ini dia orangnya. Dia adalah ibunya Leoni. Dia telepon Okta. Awalnya Mina nanya serius soal kedatangannya ke acara ulang tahun Leoni. Namun karena kebiasaan Okta selalu lalai dari tahun ke tahun, membuat Mina sedikit emosi karena Leoni kali ini sampai mogok makan karena menunggu kue dari ayahnya. Okta pun berjanji dia akan datang. Lalu telepon pun terputus. Setelah dapat telepon dari Mina, Okta jadi semakin bad mood. Namun Paul menenangkannya. Karena mereka butuh uang, Okta harus melakukan pertarungan ini. Setelah pertarungan, Paul berjanji akan mengantarkan Okta menemui Leoni. Baru saja mau maju ke atas ring, tiba-tiba Okta dapat panggilan dari Mina. Tapi ternyata David yang bicara sebagai pengacaranya. Dia mengabarkan bahwa Mina telah mengajukan hak asuh tunggal dan Okta akan menerima dokumennya besok. Karena Mina merasa udah mengurus Leoni selama 7 tahun terakhir, dia punya alasan hukum yang cukup relevan. Karena itu, Mina mengultimatum Okta dengan memberikan waktu 1 jam pada Okta untuk datang dan harus temui Leoni sebelum jam 6 sore atau jika tidak, Okta tidak akan pernah bisa bertemu Leoni lagi, ancam Mina pada Okta. Mendengar itu, Okta pun kabur meninggalkan arena pertandingan. Kosi cuma bisa teriak memanggil Okta. Mencoba mengerti situasinya, namun Okta malah melepas semua atributnya lalu pergi.
Saat Okta keluar, waktu sudah menunjukkan jam 16.59. Okta masih memiliki waktu banyak, namun di sisi lain, banyak pihak yang sudah pasang taruhan merasa khawatir dengan kepergian Okta, lalu mengejarnya. Saat berlari, Okta mendapatkan voice note dari gadisnya yang memintanya cepat datang. Karena ibunya marah dan terdengar teriakan Mina menyuruh Leoni menyimpan ponselnya. Mendengar itu, Okta semakin tak karuan dan terus berlari, sampai akhirnya dia mendapatkan taksi. Di perjalanan, Okta menghubungi Paul. Tak lupa, Okta mengucapkan maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Namun Paul tak bisa melakukan apapun. Okta menjelaskan keadaannya yang tidak bisa menunda lagi. Dia tidak akan sempat datangi Leoni jika masuk ke arena. Paul akan mencoba mengulur waktu, tapi Okta harus kembali ke arena. Begitu acara dengan Leoni selesai. Karena Okta udah gak bisa mikir lagi, dia memutuskan sambungan teleponnya. Ternyata jalanan macet karena ada pasar kaget di depan. Okta meminta si supir untuk putar arah dan mencari jalan alternatif. Karena melihat orang yang mengejarnya ada di belakang, Okta tak bisa menunggu lagi. Akhirnya dia memilih untuk keluar dari mobil dan berlari. Ternyata Okta malah terkepung oleh komplotannya Chino. Okta hanya bertanya, "Apa ada masalah?" Chino mengatakan bahwa tidak ada masalah. Dia hanya minta Okta untuk ikut bersamanya. Karena Okta menolak, mereka pun baku hantam. Namun tiba-tiba Okta pingsan. Akhirnya Okta dibawa masuk ke mobil. Okta kembali sadar dan kembali terjadi baku hantam. Kemudian Okta kembali menghubungi Paul dan bertanya, "Sebenarnya siapa Chino?" Paul menjawab bahwa Chino adalah saudaranya, para musuh yang mengurusi taruhan dan hal-hal serius lainnya. Dan pertaruhan itu sudah dia atur. Chino bertaruh 75.000, namun Okta harus mengalahkan si Benko di ronde ketiga. Mendengar pengakuan Paul, Okta sempat menghentikan langkahnya. Lalu Paul kembali menjelaskan, sebelum didiskualifikasi, mereka masih bisa kembalikan situasinya. Paul akan meredam suasana di sana dan mengulur waktu. Namun karena itu, mereka tetap akan berurusan dengan gengnya Chino. Lalu Okta mengakui bahwa dia telah menumbangkan pasukan Chino barusan, membuat Paul shock. Okta pun menyatakan bahwa dia sekarang menuju rumah Leoni dalam waktu 50 menit karena jika tidak, ia akan kehilangan hak asuh atas Leoni. Karena itu, Okta memerintahkan Paul untuk kembali meninggalkan arena sekarang juga karena pihak Chino tidak akan diam dan sangat berbahaya. Sambil berlari, Okta mengirimkan pesan suara pada Koshi bahwa Okta sedang menuju ke tempat latihannya. Setibanya di tempat latihan, Koshi sudah siaga. Tak lama pasukan Chino datang dan mereka kembali baku hantam. Okta sedikit menjelaskan keadaannya pada Koshi dan meminta bantuan Koshi untuk menghandle orang-orang yang mengejarnya. Namun si Koshi ini minta jatah 20% karena dia lagi butuh uang dan akan diusir dari kontrakannya. Okta menegaskan dia nggak tahu masalah keuangan karena keuangannya semua diatur oleh Paul. Okta terus berlari dan terus dikejar. Lalu dia melihat mobil polisi. Lalu dengan sengaja Okta bikin masalah dan mengolok-olok Pak Ichi itu dengan sebutan badut. Singkat cerita, akhirnya Okta pun diangkut masuk ke mobil polisi. Untuk sementara dia aman lah ya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Okta ditabrak hingga terbalik. Kondisi Okta aman, namun dia tertangkap sambil ditodong untuk ikut bersama mereka. Okta kembali melawan, merebut pistolnya, lalu membuangnya ke tong sampah, kemudian pergi. Saat sedang berlari, Okta dapat panggilan masuk dari Chino, namun dia reject. Kemudian tak lama, Okta dapat panggilan masuk dari Paul. Paul yang ada di tempat latihan kaget melihat situasi di sana sudah berantakan, dan teman mereka banyak yang masuk rumah sakit dengan luka serius. Paul memohon pada Okta untuk kembali ke arena agar Chino tidak menambah korban lagi. Namun Okta memutuskan sambungan teleponnya. Koshi mengirim pesan suara dan mengabarkan bahwa toko kue yang dipesan untuk Leoni belum dibayar karena kartu milik Koshi sudah limit. Mendengar itu, Okta langsung pergi ke toko kue. Di sana Koshi sudah menunggu. Koshi menyarankan Okta untuk melaporkan kejadian ini pada polisi karena sudah melibatkan banyak korban yang terluka parah. Namun Okta tak membahas itu. Dia menjelaskan keadaannya soal pertaruhan yang sudah diatur oleh Chino. Kue ulang tahun Leoni sudah siap dan Okta pun berpamitan pada Koshi. Namun tiba-tiba Okta kembali dihadang anak buah Chino yang memintanya untuk ikut bersamanya. Okta berusaha memohon untuk diberikan jalan. Namun dia menghancurkan kue Leoni yang membuat Okta emosi hingga tak terkendali yang disaksikan oleh pengunjung kafe.
Kemudian Okta melanjutkan perjalanannya dan tetap dikejar pasukan Cino. Dia dapat tumpangan dari Abang Jenggot yang tiba-tiba menghampirinya. Namun si Abang Jenggot ini terus bertanya soal Okta yang lari dari arena. Karena ceritanya panjang dan dia sudah nggak ada waktu lagi, Okta cuma minta bantuan pada si Abang Jenggot untuk mengantarkannya ke kereta bawah tanah. Setibanya di bawah tanah, ternyata Okta dipertemukan dengan komplotannya Abang Jenggot. Okta semakin kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia disandra oleh mereka yang dipimpin oleh seorang wanita. Si ibu ini bertanya, Okta, kau bekerja untuk siapa? Okta menjawab bahwa dia bekerja sendiri dan dia adalah pemilik sasana bela diri. Lalu si Abang Jenggot pergi meninggalkan Okta. Lalu di sekitar Okta diguyur bensin dan si ibu mengulang kembali pertanyaannya. Kau bekerja untuk siapa? Dan kenapa kau tidak melanjutkan pertarungannya? Kembali Okta pun menjawab, Aku tidak bekerja untuk siapapun. Aku bekerja sendiri. Aku meninggalkan arena pertarungan karena mantan istriku akan membawa pergi anakku. Dan aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Siapa nama anakmu? Tanya si ibu. Okta pun menjawab, Leoni. Saat ditanya nama belakang Leoni, Okta terdiam. Lalu anak buah si ibu siap menyalakan korek. Namun Okta malah menutup mata seolah dia siap daripada harus menyebutkan nama belakang Leoni. Tiba-tiba si ibu menghentikan dan menghubungi seseorang, lalu pergi meninggalkan Okta. Okta kembali berlari dengan kondisi yang masih terikat di kursi. Walau menjadi sorotan banyak orang, lalu dia naik ke kereta dan mata semua orang di kereta tertuju padanya. Lalu dia berusaha kembali berdiri dan seorang anak membantunya membuka ikatan. Seorang wanita di hadapannya memberikan air minumnya pada Okta. Tak sengaja Okta melihat berita yang sudah viral di TV. Karena kelelahan, Okta pun ketiduran. Lalu dia dibangunkan oleh cahaya matahari yang menyinarinya dari jendela. Saat kereta berhenti, Okta segera turun dan kembali melanjutkan perjuangannya. Ternyata di sana Okta sudah ditunggu pasukan Cino dan kembali mengejarnya. Okta terus berlari dan masuk ke sebuah bar. Di sana mereka kembali baku hantam. Okta keluar dari bar lalu dia memeriksa lukanya di perut. Okta terluka cukup parah. Lalu dia melihat Paul dari kejauhan. Namun akhirnya Okta tumbang. Di sana Paul sempat menjelaskan Paul bersekutu dengan Cino. Makanya dia terus mengarahkan pasukan Cino ke posisi Okta dari tadi. Namun sekarang setelah melihat pasukan Cino sudah menyakiti Okta hingga terluka parah, Paul berjanji tidak akan menginfokan ke mereka lagi karena mereka pun nyaris menghabisi Paul. Mendengar itu Okta hanya menjawab satu kata, Lari, Paul. namun tiba-tiba Paul meminta tolong pada Okta bahwa mereka bisa bekerja sama dengan Cino dan kekacauan ini hanya Okta yang dapat menyelesaikannya. Okta yang menyadari bahwa Cino adalah mafia judi, Okta menyuruh Paul pergi karena Okta tak mau kelepasan menghabisi Paul. Okta mampir ke rumahnya untuk sedikit beristirahat dan mengobati luka-lukanya. Melihat keadaan putranya yang babak belur, si ibu pun bertanya apa yang terjadi. Okta hanya bilang dia tertabrak oleh pengendara skuter, lalu menyempatkan minum dan mengompres lukanya. Waktu menunjukkan 15 menit lagi. Dia hanya ingin istirahat sebentar saja. Si ibu yang khawatir akan memanggil dokter, namun Okta menolak. Dia harus segera bertemu dengan Leoni. Kemudian Paul kembali menghubunginya dan dia minta maaf telah bicara ngawur tadi. Karena Paul lagi punya masalah keuangan, dia mengakui bahwa yang mengatur pertaruhan itu adalah dirinya. Dia berpikir mungkin dengan cara ikut judi bersama Cino, dia akan menghasilkan banyak uang dengan mudah dan cepat. Namun kenyataannya malah menjadi semakin kacau. Paul mengakui kesalahannya. Ini semata agar dapat kembali dipercaya oleh Okta. Okta pun memaafkannya dan Paul bertanya, "Di mana posisimu sekarang? Apakah sudah bertemu dengan Leoni? Atau kau mau ambil kucingnya?" Tanya Paul. Okta merasa curiga dengan pertanyaan dan pernyataan Paul dengan posisinya. Akhirnya Okta menjawab, Aku lagi di rumah teman dan aku batal ke rumah Leoni karena sudah telat. lalu memutuskan sambungan teleponnya. Dan ternyata benar, Paul sedang disandra pasukan Cino. Lalu Okta diberi nasihat oleh ayahnya karena Okta telah mengacaukan kehidupan dan keluarganya sendiri, juga lebih memilih meninggalkan anak istri demi pertarungan, padahal anak istri Okta sangat menyayanginya. Jika Okta ingin anaknya baik, maka Okta memberikan contoh
yang baik pula, karena tak ada yang bisa ditawarkan kalau jadi ayah yang buruk. Okta sudah salah mengambil keputusan, makanya Mina memilih menjauhkan Leonie dari Okta. Mina hanya berusaha mencegah anaknya agar tidak seperti ibu dan ayahnya. Sebagai pria sejati, seharusnya Okta bukan lari dan lepaskan tanggung jawab. Justru seharusnya memperbaiki diri dan selalu ada di sisi istri dan anak. Begitulah pesan si ayah, membuat Okta meneteskan air mata dan kemudian dia pergi. Waktu Okta tinggal 10 menit lagi, dia melanjutkan perjuangannya sambil berlari. Okta menghubungi si abang jenggot. Dia memberikan penawaran padanya. Okta akan memberikan lokasi di mana gengnya Chino berada. Namun, karena Okta tadi nyaris dihabisi oleh orang-orang abang jenggot, Okta meminta jaminan. Si abang jenggot menjelaskan bahwa orang-orangnya menyerang Okta karena Okta kabur dari arena dan merugikannya. Okta kembali menjelaskan keadaannya, bahwa pertarungan itu sudah ada yang mengaturnya, yaitu gengnya Chino dan Paul. Mendengar penjelasan Okta, si abang jenggot pun terkejut dan siap membantu Okta. Namun, dia minta lokasi di mana gengnya Chino berada sekarang. Okta janji alamatnya akan dia kirim segera. Lalu Okta memutuskan teleponnya. Okta mampir ke pet shop dan mengambil kucing pesanannya untuk hadiah Leonie. Si penjaga sempat menolak karena sudah tutup. Karena si penjaga menolaknya, akhirnya Okta menghubungi si abang jenggot lagi dan memberitahukannya bahwa gengnya Chino ada di Jalan 8 Donau dekat pet shop. Si abang jenggot meminta pada Okta agar tidak melibatkan polisi. Setelah telepon si abang jenggot, jelaslah Okta menghubungi polisi dan melaporkan bahwa kendaraan yang menabrak mobil polisi tadi siang ada di alamat Jalan 8 Donau dekat pet shop. Okta sangat yakin posisinya akan diikuti pasukan Chino karena Paul tahu rencana Okta yang akan ambil kucing untuk hadiah ulang tahun Leonie. Setelah melapor, kemudian dia mendobrak pintu pet shop lalu mengambil si bawang. Tanpa babi bu, si penjaga pun melayaninya karena ketakutan. Akhirnya Okta berhasil menjemput si bawang. Ternyata dugaan Okta tak meleset. Saat Okta keluar dari pintu belakang, dia menyaksikan Paul yang sedang diancam oleh orangnya Chino dan Okta terus bersembunyi. Tiba-tiba Okta ditodong seseorang. Suasana jadi chaos. Pasukan Chino dan pasukan abang jenggot bentrok. Namun tak lama, polisi tiba. Chino tantrum. Dia panik melihat ada polisi. Dia merasa terjebak dan dia melukai Paul di kaki. Saat Chino mengarahkan ke arah Okta dan tiba-tiba Kosi datang menyerang Chino. Okta dan Kosi baku hantam melawan Chino. Tak lama, Chino kabur melarikan diri. Kosi dan Paul meninggalkan lokasi. Begitupun dengan Okta. Dia melanjutkan perjuangannya. Sambil tertatih, dia berjalan. Namun di pertengahan jalan, dia kembali bertemu dengan Chino. Dia menyimpan si bawang di atas meja dan siap menyerang Chino. Namun tiba-tiba Chino pingsan sebelum Okta menyentuhnya. Okta melanjutkan perjuangannya sambil memangku si bawang. Dia terus berjalan menuju rumah Leonie sambil tertatih kesakitan. Sesampainya di depan rumah Leonie, Okta pun tumbang. Leonie datang menghampiri Okta dan langsung memeluknya. Tak lama, Mina keluar dari rumah. Kemudian David menyusul keluar dan mengingatkan Mina untuk melarang Leonie bertemu dengan Okta. Namun Mina menolak dan membiarkan Leonie bersama ayahnya. Dan film pun berakhir. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye. With